Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu kembali bersama Hendarto Story di pembelajaran 4, tema 6, subtema 1, Aku dan Cita-citaku, kelas 4 semester 2. Baiklah teman-teman, sekarang ayo kita belajar bersama dan teman-teman silahkan simak. Pembelajaran 4. Perhatikan, ada beberapa profesi, ada peternak, ada pilot, ada penari, ada dokter. Selanjutnya, perhatikan gambar di atas. Apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar tersebut? Ya, kamu dapat memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-citamu pun tidak harus berupa profesi tertentu. Cita-cita seseorang merupakan impian yang ingin dicapai karena ia memiliki minat dan kesukaan. Minat dan kesukaanmu terhadap bidang tertentu dapat membantumu meraih cita-cita. Siti ingin menjadi peneliti di bidang tumbuhan. Ia suka berkebun. Halaman rumahnya ditumbuhi berbagai tanaman. Siti juga suka membaca buku tentang tumbuhan. Bagaimana dengan kegiatanmu di rumah? Ayo berlatih. Apakah cita-cita atau impianmu? Nanti di bukunya teman-teman silakan diisi. Kegiatan apa saja yang kamu suka lakukan di rumah? Kegiatan apa sajakah yang kamu sukai di sekolah? Silakan ditulis di sini ya, di buku temanya. Kegiatan apa yang menurutmu paling sulit dilakukan? Jelaskan kegiatan apa saja yang dapat membantumu untuk meraih cita-cita. Ayo berlatih. Cari tahulah mengenai kegiatan-kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh temanmu. Lakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu. Sebelum melakukan tanya jawab, buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk membantumu menemukan informasi yang diperlukan. Contoh pertanyaan untuk mencari tahu tentang kegiatan yang disukai dan kegiatan yang sulit dilakukan oleh teman sebagai berikut. Apakah kegiatan yang kamu sukai? Mengapa kamu menyukai kegiatan itu? Apakah kegiatan penting yang sulit kamu lakukan? Mengapa kegiatan itu sulit bagimu? Pekerjaan apakah yang kamu cita-citakan? Apakah kegiatanmu sama dengan kegiatan temanmu? Apa kesimpulanmu tentang cita-citamu? Ini nanti teman-teman tulis di sini di buku tema 6-nya yang ada di rumah. Ada banyak jenis kegiatan yang dapat kamu lakukan. Semuanya memiliki manfaat untuk mencapai cita-citamu. Oleh karenanya, kamu harus terus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat tersebut. Ayo membaca. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang meraih mimpi besarnya dengan menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Simaklah bacaan berikut dengan saksama. Kisah sukses mengatasi kegagalan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 30 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan, dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah.
Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya, melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal. 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya apa yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya, jawaban saya sama. Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan tentang Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. 1. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison? Mimpi Michael Jordan adalah menjadi pemain basket terbaik dunia, dan Thomas Alva Edison menjadi orang sukses pintar di dalam urusan ilmu pengetahuan. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan oleh keduanya? Michael Jordan senang berlatih dan terus berlatih bermain basket. Thomas Alva Edison suka belajar dan suka membaca buku, dan suka mencoba hal-hal yang baru. Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Nah, kita lihat. Tantangan Michael Jordan untuk meraih mimpinya, waktu SMA ia pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Kenapa? Karena ia tidak cukup tinggi untuk masuk sebagai syarat ke dalam klub basket. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi Thomas Alva Edison meraih mimpinya yang pertama adalah ia dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran. Thomas Alva Edison bermasalah dengan pendengarannya. Itu adalah tantangan terbesar dari Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya. Bagaimana cara mereka menghadapi kegagalan? Michael Jordan menghadapi kegagalannya dengan terus berusaha dan terus bermain basket. Thomas Alva Edison menghadapi kegagalannya dengan terus mencoba dan mencoba, sehingga kegagalan-kegagalan itu ia lalui dan kemudian ia berhasil. Nah, bagaimana denganmu? Tantangan apa saja yang akan kamu hadapi untuk meraih mimpimu? Nah, teman-teman, tantangan teman-teman untuk meraih mimpi tentu berbeda-beda. Mungkin ada yang rumahnya jauh dari sekolah, ia berjalan kaki pergi sekolah. Nah, itu termasuk tantangan. Kemudian, bagaimana kamu akan menghadapi tantangannya? Teman-teman yang berjalan kaki ke sekolah menghadapi tantangannya, tentu dia harus terus semangat pergi sekolah. Mungkin berangkat lebih pagi lagi. Nah, itu salah satu menghadapi tantangan tersebut. Terkadang saya malu jika berbicara di depan orang banyak. Bagaimana saya bisa menjadi guru yang baik? Semuanya perlu dilatih, Din. Aku pun demikian. Aku harus terus berlatih agar bisa menjadi olahragawan yang hebat. Meskipun badanku kecil, nyaliku tidak kecil, Din. Yuk, kita saling memberi semangat untuk mencapai cita-cita kita. Ini adalah percakapan dua orang sahabat. Ayo mengamati. Benny yang berbadan kecil sangatlah gesit dan tangkas. Dayu yang gemulai pandai menari. Lihatlah Siti yang lincah, sungguh sigap gerakannya. Lani senang berolahraga, pun sangat bugar. Kenampakan luar mereka sangatlah beragam, namun semuanya memberi manfaat. Perhatikan gambar berikut. Nah, silakan teman-teman lihat gambarnya. Masing-masing mereka memakai pakaian adat yang berbeda. Ini menandakan mereka berasal dari daerah dan dari suku yang berbeda, tetapi masih dalam satu persatuan, yaitu Indonesia. Sekarang kita baca penjelasannya. Negara Indonesia terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa, menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda.
Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada dalam kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir sama. Itulah keberagaman yang ada di Indonesia tentang ras, suku, dan termasuk budaya. Ayo berdiskusi. Bersama dengan teman kelompokmu, diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Apakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya? Nah, teman-teman lihat orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman. Nah, adakah ciri fisik berdasarkan suku mereka berasal? Kemudian, masing-masing mereka yang berbeda suku tersebut bagaimana membedakannya? Nah, itu silakan teman-teman tulis di sini. Apakah manfaat mengetahui keberagaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Dengan kita mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia, kita menjadi tahu bahwa Indonesia itu luas dan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Nah, manfaat kita mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita. Dengan kita tahu ciri fisik dan ras dan asal dari masyarakat di sekitar kita, kita jadi tahu bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang ada di sekitar kita tersebut. Ayo membaca. Perbedaan ciri fisik antar ras dan suku bangsa memperkaya keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan. Keunikan tersebut disampaikan pada sebuah puisi. Baca dan simaklah puisi berikut. Tanah airku, tanah yang beragam. Karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita bangsa Indonesia. Sudahkah kamu menyimak puisi tersebut? Tahukah kamu makna puisi tersebut? Sekarang kita lihat makna bait puisi pertama. Sekarang kita lihat makna dari puisi di bait pertama. Maknanya adalah mereka berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Bait kedua maknanya adalah mereka bersyukur dilahirkan di tanah yang disebut sebagai Nusantara. Kemudian bait yang ketiga, makna puisinya adalah mereka mengaku memiliki tanah air yang sama dan segalanya untuk Indonesia. Makna bait terakhir dari puisi Tanah airku, tanah yang beragam adalah berjanji untuk merawat Ibu Pertiwi dan merawat Indonesia. Nah, itu adalah makna dari puisi di bait yang keempat.
Maknanya secara keseluruhan adalah mereka terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak melulu tentang budaya dan tradisinya. Adanya keberagaman alam juga mengakibatkan beragamnya sumber daya alam yang ada. Salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah sumber daya berupa pertambangan. Bahan yang ditambang adalah berbagai jenis mineral dan logam, seperti timah, emas, nikel, batu bara, dan boksit. Ayo mengamati. Perhatikan di lingkungan tempat tinggalmu, carilah informasi tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di daerahmu. Kemudian lakukan kegiatan berikut. Buat kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Cari informasi mengenai sumber daya alam yang terdapat di daerahmu. Tuliskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui di daerahmu. Tuliskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di daerahmu. Dimanfaatkan untuk apa sumber daya alam itu bagi penduduk di daerahmu? Buat laporan hasil diskusi kalian tersebut. Terakhir, kerjasama dengan orang tua. Siswa dengan dibantu oleh orang tua membuat puisi tentang sumber daya alam yang terdapat di daerahnya. Siswa dibantu mengenai penentuan sumber daya alam yang akan dibuat puisi tersebut. Sampai di sini teman-teman, semoga penjelasan dari pembelajaran 4, tema 6, subtema 1, aku dan cita-citaku ini bisa teman-teman pahami dan bisa menjadi panduan pada teman-teman ya untuk belajar dari rumah. Jangan lupa dukung Hendarto Story dengan like, share, dan subscribe. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua di kelas 4 ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.